Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk membawa presentasi kami pada hari ini. Izin dokter, kami akan membawakan presentasi yang berjudulkan Fisiologi Kerja, di mana akan dipresentasikan oleh SGD B1. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok SGD B1. Baik, selanjutnya presentasi akan dibawa oleh teman saya mengenai latar belakang dari student project kami. Baik, yang pertama adalah latar belakang dari penulisan student project ini. Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa itu fisiologi kerja dan juga ilmu ergonomi. Ilmu ergonomi merupakan induk dari fisiologi kerja, di mana fisiologi kerja merupakan pengukuran energi yang dikeluarkan atau energi yang digunakan oleh manusia. Energi yang dikeluarkan atau digunakan ditunjang oleh sistem kardiovaskular dan sistem pernafasan akibat adanya metabolisme. Sedangkan ergonomi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mengatur dan mendalami hubungan antara manusia, mesin atau peralatan, lingkungan kerja, organisasi, dan tata cara untuk dapat menyelesaikan tugas dengan tepat, efisien, nyaman, dan aman. Selanjutnya, penerapan ergonomi menjadi suatu keharusan karena berkaitan dengan manajemen kesehatan dan juga keselamatan kerja. Ergonomi berpijak pada kemampuan fisiologi demi memastikan kesesuaian antara pekerja dengan pekerjaannya. Dalam industri kesehatan, manusia berperan sebagai sumber tenaga kerja utama yang memberikan pengaruh signifikan dalam pelaksanaan suatu pelayanan. Untuk dapat memaksimalkan kinerja dan produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh penerapan konsep ergonomi ini. Eksistensi dari konsep ergonomi akan membuat seseorang merasa nyaman ketika melakukan pekerjaan sehingga terhindar dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Hal ini tentunya akan menguntungkan tempat kerja dengan memperkecil biaya penanganan. Selain itu, secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan fisik, mental, dan juga sosial. Setiap aktivitas ataupun pekerjaan itu pastinya menggunakan jumlah tenaga yang berbeda-beda. Dengan tingginya kontraksi otot, terutama dalam keadaan anaerob, itu dapat memicu kelelahan karena tingginya kadar asam laktat dan rendahnya kadar glikogen. Pekerjaan misal dilakukan secara tidak ergonomis itu dapat melahirkan ketidaknyamanan, biaya tinggi, kecelakaan, penyakit akibat kerja, hingga penurunan daya kerja. Salah satu gangguan fisik yang bisa muncul akibat adanya pekerjaan secara tidak ergonomis yaitu musculoskeletal disorder atau MSDS, di mana menurut Kementerian Kesehatan tahun 2023, musculoskeletal disorder atau MSDS merupakan gangguan fungsi pada otot, ligamen, syaraf, tendon sendi, dan tulang belakang. Apabila otot itu menerima beban statis secara terus-menerus, itu pastinya dapat menimbulkan keluhan pada sistem muskuloskeletal ini. Dalam sudut pandang ergonomis, setiap beban ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, baik secara fisik maupun kognitif itu harus seimbang dan sesuai dengan keterbatasan manusia menerima beban tersebut. Melalui ilmu ergonomi, kita dapat mengetahui batas kemampuan setiap manusia dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga nantinya bisa menimbulkan sebuah pekerjaan yang efisien, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, kita perlu memahami ilmu tentang fisiologi kerja dan konsep ergonomi supaya nantinya dapat memudahkan kita sebagai tenaga medis dalam mengaplikasikannya secara efektif di industri kesehatan. Untuk itu, kami SGD B1 menyusun student project yang berjudul Fisiologi Kerja untuk membantu pemahaman dari mahasiswa kesehatan tentang fisiologi kerja yang terjadi dalam tubuh manusia dan bagaimana pengaplikasian konsep ergonomi dalam dunia kesehatan. Berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan, dapat ditarik 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ergonomi? Yang kedua, bagaimana penjelasan terkait teori fitting the task to the human? Yang ketiga, bagaimana metode pengaplikasian konsep ergonomi dalam industri kesehatan secara efektif?
Istilah ergonomi pertama kali diciptakan oleh Profesor Murel pada tahun 1949. Ergonomi terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yang pertama yaitu ergos dan nomos. Ergos berarti kerja dan nomos berarti aturan. Jadi, ergonomi yaitu suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang aturan atau kaidah dalam pekerjaan. Adapun tujuan dari ergonomi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan produktivitas dalam suatu pekerjaan atau organisasi. Dan tujuan tersebut akan dapat tercapai apabila ada kecocokan antara karyawan dengan pekerjaannya. Beberapa teori-teori yang berkaitan dengan fitting the task to the human. Jadi fitting the task to the human ini sendiri berarti menyesuaikan pekerjaan dengan human atau manusianya. Teori yang pertama adalah kontrol saraf terhadap pergerakan. Jadi sel saraf ini akan mendapatkan stimulus baik secara eksternal ataupun internal yang kemudian akan berubah menjadi impuls yang menjalar di sepanjang serabut saraf menuju organ yang dituju. Untuk prosesnya sendiri yaitu dari stimulus eksternal dan internal itu akan masuk ke membran saraf kemudian menjadi potensial aksi yang menjalar dari akson menuju otot itu melalui neuromuscular junction kemudian sampai ke otot dan menyebabkan kontraksi otot yang berupa pergerakan dari otot tersebut. Nah, otot ini terhubung dengan otak melalui dua jenis saraf, yaitu sensorik atau afferent dan juga motorik atau efferent. Kedua saraf ini adalah percabangan dari saraf perifer, di mana motorik ini berasal dari sumsum tulang belakang, sementara saraf sensorik ini berasal dari panca indera yang kemudian impulsnya itu akan dibawa ke CNS. Teori yang kedua adalah kerja berat. Jadi kerja berat ini adalah segala jenis aktivitas yang mengerahkan atau memerlukan energi yang banyak dan juga menyebabkan tekanan yang parah pada jantung ataupun paru-paru. Masih banyak sekali industri yang melibatkan pekerjaan berat yang dapat berpotensi menyebabkan overstrain, seperti contohnya industri penerbangan, industri pertambangan, industri pertanian, dan masih banyak lainnya. Nah, kerja berat ini masih menjadi salah satu masalah ergonomi yang esensial pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Metabolisme adalah proses biologis yang berupa keseluruhan reaksi kimia yang terjadi serentak dalam tubuh, yang terbagi menjadi anabolisme dan juga katabolisme. Anabolisme merupakan pembentukan molekul organik yang memerlukan energi, sedangkan katabolisme adalah pemecahan molekul organik yang menghasilkan energi. Selain itu juga ada metabolisme basal, yang dimana metabolisme basal ini adalah jenis metabolisme yang terjadi ketika seseorang beristirahat total atau berbaring dengan keadaan perut kosong. Pada kondisi ini, hampir seluruh energi kimia dari nutrisi makanan yang diambil oleh tubuh itu diubah menjadi panas. Yang selanjutnya yaitu adalah prinsip ergonomi dari cahaya. Prinsip ergonomi cahaya meliputi iluminasi atau intensitas penerangan dan juga luminasi. Nah, iluminasi adalah jumlah cahaya yang jatuh pada sebuah permukaan atau sumber iluminasi cahaya. Cahaya yang dimaksud yaitu merupakan cahaya yang berasal dari sinar matahari atau alat penerangan lainnya, salah satunya seperti lampu. Nah, mata manusia dapat merespon hingga ribuan lux terutama pada cahaya terang di luar ruangan, yang dimana lux itu merupakan satuan pengukurannya dari luminasi, dimana satu lux itu sama dengan 1 lumen. Sementara luminasi merupakan banyaknya cahaya yang dipantulkan dari sebuah permukaan. Satuannya itu adalah candela per meter kuadrat. Cahaya yang dapat dilihat manusia pada permukaan benda seperti pada dinding, meja, dan juga lainnya itu dipengaruhi oleh faktor sifat penyerapan cahaya atau sifat refleksi permukaan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang fisiologi kebosanan. Kebosanan adalah situasi yang ditandai dengan tingkat rangsangan yang rendah atau pengulangan rangsangan yang sama secara teratur sehingga mengakibatkan penurunan dalam aliran impuls sensorik afferent. Penurunan tingkat aktivasi sistem retikular dan limbik mengakibatkan berkurangnya reaktivitas seluruh organisme. Ilmu fisiologi kerja tertarik untuk mencari tahu bagaimana cara meringankan pekerja dari beban fisik yang berlebihan. Namun kini timbul masalah baru, yaitu ketidakcukupan tuntutan kapasitas fisik dan mental. Kapasitas fisik dan mental yang tidak terpakai merupakan ciri-ciri keadaan underload. Underload merupakan keadaan yang dialami seseorang ketika melakukan pekerjaan yang monoton dan berulang-ulang, yang pada dasarnya tidak sehat dari sudut pandang biologi medis. Hampir semua organ tubuh manusia mempunyai ciri biologis yang mampu menanggapi permintaan dengan meningkatkan kinerja mereka. Tidak hanya otot, jantung, paru-paru, tetapi juga otak. Jika suatu organ tidak dilatih, maka organ tersebut akan mengalami atrofi. Hal ini disebabkan karena serabut-serabut otot tidak berkontraksi dalam waktu yang cukup lama, sehingga perlahan-lahan akan mengecil.
Selanjutnya adalah kerja otot. Tubuh manusia mampu bergerak karena mempunyai sistem otot yang tersebar luas yang membentuk sekitar 40-50% dari total berat badan. Pada setiap ujung otot, urat-uratnya menyatu menjadi tendon yang keras dan hampir tidak elastis, di mana ujungnya melekat kuat pada kerangka tulang. Karakteristik otot yang paling penting adalah kemampuannya memendek hingga setengahnya panjang istirahat normal, yang disebut dengan kontraksi otot. Kontraksi otot diikuti oleh kontraksi listrik, di mana proses ini mirip dengan proses transmisi impuls sepanjang saraf. Dalam beberapa dekade terakhir, proses kelistrikan ini telah dipelajari secara rinci dengan menggunakan metode elektrofisiologi halus yang disebut dengan elektromiografi. Elektromiografi atau EMG merupakan aktivitas listrik suatu otot yang dapat direkam dengan bantuan elektroda dan amplifier. Arus listrik dapat diambil melalui elektroda yang dimasukkan ke dalam otot atau menempel pada permukaan kulit langsung di atas otot yang akan diteliti. Elektromiografi hanya berlaku untuk satu jenis kumpulan elektroda dalam satu percobaan tertentu dan hanya terbatas untuk menjaga kontraksi otot isometrik. Namun demikian, elektromiografi telah menunjukkan bahwa aktivitas listrik meningkat seiring dengan peningkatan tingkat kekuatan otot. Perubahan sinyal EMG, khususnya frekuensi, dapat menunjukkan tingkat kelelahan otot. Perubahan intensitas menunjukkan perbedaan ketegangan atau kekuatan di otot. Oleh karena itu, elektromiografi sangat cocok digunakan untuk menyelidiki keterlibatan otot dalam upaya untuk menjaga postur tubuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai teori-teori terkait fitting the task to the human pada bagian fisiologi membaca. Nah, apakah membaca dan mencari itu sama? Jawabannya tidak. Membaca yaitu berarti menyerap informasi, sedangkan mencari yang berarti menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, dalam kedua aktivitas tersebut, mata bergerak sepanjang garis dengan lompatan cepat. Lompatan ini disebut second gaze. Kegiatan ini juga melibatkan fovea dan area di sekitar retina untuk mengambil informasi visual dari total permukaan cetak yang disebut bidang baca visual. Soal bidang lebih besar untuk kata daripada angka karena pengetahuan mengenai angka yang memadai dapat menghasilkan pengenalan kata lengkap walaupun hanya dengan melihat beberapa huruf saja. Sedangkan angka membutuhkan pembacaan visual bidang kecil karena setiap angka harus dikenali secara terpisah. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai beberapa aplikasi ergonomi dalam industri kesehatan. Yang pertama adalah alat-alat kesehatan serta desain perantara. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak teknologi modern yang telah dikembangkan untuk mengurangi resiko malpraktis di dalam dunia kesehatan. Teknologi tersebut dikembangkan untuk memudahkan tenaga medis dalam menjaga dan mengurus kesehatan pasien. Selain itu, teknologi tersebut dapat mengurangi penggunaan metode diagnosa yang kurang spesifik dan jelas. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai desain lingkungan kerja yang efisien. Penataan ruangan dalam suatu fasilitas kesehatan juga dapat meningkatkan efisiensi kerja tenaga medis. Tentunya dengan berbagai urutan kerja dalam industri kesehatan diperlukan tata letak ruangan yang mudah diakses dan teratur. Hal ini dapat dilihat dalam suatu kondisi di mana ruang IGD dan ruang bedah, jika jaraknya terlalu jauh, dapat mempengaruhi kondisi tenaga medis juga dalam kelelahan ataupun yang biasanya kita sebut fatigue. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya presentasi akan dibawa oleh teman saya Sima. Selanjutnya, C. Kenyamanan dan keamanan pasien. Dalam konsep pengaplikasian ergonomi tidak hanya terbatas pada penyedia layanan kesehatan saja, namun perlu dipertimbangkan untuk pasien yang akan ditangani. Dengan demikian, perlunya rancangan desain tempat tidur, rumah sakit, kursi, dan furniture lainnya yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pasien. Salah satu contoh adalah desain tempat tidur rumah sakit yang bisa digerakkan bagian atas dan bawahnya untuk menyesuaikan kenyamanan dari pasien. Sehingga dengan adanya desain yang mumpuni dan tepat, maka risiko adanya kesalahan dalam penanganan pasien maupun masalah kesehatan lainnya dapat diminimalisir. D. Penanganan pasien. Sebagai pekerja medis, pastinya tidak asing dengan kegiatan pemindahan pasien yang terkendala untuk berpindah secara normal karena sedang sakit. Oleh karena itu, pastinya menimbulkan beban fisik dan menimbulkan risiko bagi pasien dan pengasuh.
Sehingga peralatan penanganan pasien perlu dirancang secara ergonomis seperti lift dan perangkat transfer lainnya yang dapat mengurangi resiko cedera dan memberikan perawatan yang lebih baik. Penggunaan teknologi kesehatan yang ramah pengguna. Selain furniture dan peralatan medis lainnya, adanya penerapan konsep ergonomis pada integrasi sistem teknologi informasi kesehatan sangat diperlukan. Penggunaan sistem ini perlu didesain untuk ramah pengguna sehingga dapat membantu tenaga medis untuk mengakses dan mengelola data pasien dengan lebih efisien. Salah satu contohnya adalah adanya Electronic Health Record, merupakan salah satu teknologi informasi kesehatan yang didesain untuk memudahkan kerja tenaga medis. Pertimbangan ergonomi memastikan bahwa stasiun kerja komputer dan metode entry data ramah pengguna dan meminimalkan resiko ketegangan atau kesalahan. Penggunaan teknologi kesehatan yang ramah pengguna. Selain furniture dan peralatan medis, adanya penggunaan konsep ergonomi pada sistem informasi teknologi kesehatan sangat diperlukan. Penggunaan sistem ini perlu didesain untuk ramah pengguna, sehingga dapat digunakan oleh tenaga medis untuk mengakses dan mengelola data pasien dengan lebih efisien. Salah satu contohnya adalah Electronic Health Record atau EHR, merupakan salah satu teknologi informasi kesehatan yang didesain untuk mempermudah kerja para tenaga medis. Pertimbangan ergonomi memastikan bahwa stasiun kerja komputer dan entry data ramah pengguna dan meminimalkan risiko ketegangan dan kesalahan. Baik, saya akan melanjutkan dengan kesimpulan dan saran dari presentasi kami kali ini. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu ergonomi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah atau aturan dalam pekerjaan, di mana ilmu ini mengacu pada ilmu biologi dengan tujuan meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan maupun dalam sebuah organisasi. Pada industri kesehatan saat ini, ergonomi sangatlah penting untuk efisiensi kerja tenaga medis serta dapat memberikan kenyamanan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Saran yang dapat kami berikan yaitu pemerintah dapat meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dengan memperkerjakan tenaga kesehatan yang terlatih yang menjadi tanggung jawab. Yang kedua yaitu universitas dapat membantu mahasiswa kedokteran dalam mengembangkan keterampilan klinis sehingga mampu menjadi tenaga kesehatan yang terlatih. Dan yang ketiga yaitu setiap mahasiswa kedokteran dapat mengembangkan kemampuan klinisnya sejak dini melalui fasilitas-fasilitas yang telah disiapkan sehingga nantinya mampu memenuhi konsep ergonomi dan dapat menjadi seorang tenaga kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang dibuat secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam presentasi atau SP yang telah kami buat. Presentasi ini akan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.